Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan belajar sedikit mengenai threat hunting. Apa sih sebenarnya threat hunting itu? Kemudian kita akan mendemonstrasikan atau belajar mengenai YARA. Apa sih YARA itu? Karena threat hunting erat kaitannya dengan yang namanya YARA. Oke, langsung saja. Uh, apa sih threat hunting itu? Jadi, threat hunting berasal dari dua kata, ya, dua kata threat dan hunting. Threat yang berarti ancaman, ya, dan hunting yang berarti berburu. Jadi, threat hunting dapat dikatakan adalah suatu aktivitas yang secara proaktif menyelidiki untuk mendeteksi dan mengidentifikasi serta memahami threat actor yang mungkin sudah masuk dan berada di dalam infrastruktur kita, ya, infrastruktur endpoint kita. Begitu kurang lebih. Nah, di sini ada sedikit gambaran, ya, sedikit gambaran singkat saja, ya. Jadi sebenarnya attacker zaman sekarang sudah tidak lagi gitu, ya, sudah tidak lagi direct target ke web server atau mail server, ya. Ini adalah teknik yang digunakan long time ago, ya. Teknik yang digunakan 10 sampai 15 tahun yang lalu, ya. Serangannya rata-rata seperti itu, ya. Attacker menyerang ke web server, ke mail server atau dan sebagainya, ya. Nah, sekarang mostly sudah menggunakan yang namanya malware, ya. Mereka sang attacker menyerang menggunakan yang namanya malware. Kalau targetnya web server atau mail server, pasti ini nanti sudah kena blok sama firewall atau IPS, ya. Firewall atau IPS dari enterprise. Lalu yang dilakukan oleh attacker sekarang bagaimana sih? Nah, kalau sebelumnya nyerang ke server-server, sekarang sang attacker ini menyerang direct ke employee, ya. Mereka menyerang ke employee. Biasanya ini sang attacker membuat malware lalu menggunakan teknik yang namanya social engineering atau phishing atau dengan USB, ya, menyerang employee. Setelah menyerang employee, nah nanti tujuannya ke target server. Seperti langsung, ya, langsung ke server yang paling atas, ya, kayak command controlnya, ya. Nah, mostly APT, ya, atau Advanced Persistent Threat menggunakan yang namanya malware, ya. Jadi kita melakukan hunting berkaitan erat dengan yang namanya malware, ya. Misalnya malware ini mengakses ke IP tertentu. Ternyata IP malware ini mempunyai signature sekian atau menjalankan proses A, B, C, D, E. Nah, itu banyak sekali, ya, bagian yang nantinya kita bisa olah atau kita searching atau kita query, ya, saat melakukan yang namanya threat hunting. Begitu, ya, kurang lebih. Nah, lalu ada lagi yang namanya IOC atau Indicator of Compromise. Apa sih IOC ini? Jadi intinya IOC ini adalah indikasi, ya, indikasi bahwa sebuah host terkompromise itu dari mana sih indikasinya. Nah, jadi seperti itu, ya. Di sini IOC, ya, atau Indicator of Compromise. Di sini biasanya bentuknya seperti IP, ya. Ketika pada proses reconnaissance kita menemukan IP 89.35.104. Lalu ada yang namanya string, ya, subject evac ini, ya. Kemudian ada CVE. Nah, ini CVE nomor sekian. Nah, di sini kemudian ada lagi yang namanya hash, ya, hash 8F154 bla bla bla. Dan yang terakhir di sini ada domain, ya. Mostly yang sering kita lakukan untuk melakukan query, ya, yang kita IOC yang kita temukan untuk melakukan query gitu, ya, biasanya menggunakan cuman 4, hanya 4, ya. Kebanyakan, ya. Di sini ada IP, ada string, hash, dan domain, ya.
seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana sih cara kita mendapatkan atau mengetahui yang namanya IOC ini ya, seperti ini nih, IP, subjeknya, hashnya ya. Nah, jadi kita bisa langsung googling ya. Kita googling aja. Ketika kita melakukan hunting pada komputer kita menemukan, misalnya kita menemukan satu indikasi yang mencurigakan. IP sekian masuk ke dalam komputer kita. Oh ini mencurigakan ya. Nah, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, kita googling. Nah, sebagai contoh di sini ada website yang menyediakan untuk IOC. Sini ada namanya ThreadCrowd. Nah, ThreadCrowd. Nah, di sini search engine for thread ya. Sebagai contoh, misalkan saya menemukan IP berapa ya? 89 berapa lagi ya? Isi saja ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh, lalu saya cari. Nah, ternyata IP 89.35.178 ternyata benar malware ya. Benar malware. Dari mana kita tahu? Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini 35android.net. Nah, di sini ada namanya Trojan, Win32, Fake Ad. Nah, ini ya salah satu cara atau contoh untuk kita bagaimana sih cara mendapatkan IOC. Kemudian selanjutnya ada yang namanya thread miner ya. Selain ThreadCrowd ada namanya thread miner. Nah, ini adalah salah satu penyedia ya. Selain ini apakah ada? Oh, tentu saja ada. Namun ini basisnya community ya atau open source. Beda halnya dengan yang enterprise seperti CrowdStrike atau FireEye atau Fortinet ya. Nah, itu mereka vendor-vendor ternama yang tentunya ada harga ada barang ya. Nah, di sini website ThreadMiner sudah terbuka. Nah, di sini ada recent domain, host, sampel ya, lengkap di sini ya. Nah, ada search apt note. Kita bisa melihat apt. Nah, di Baby Shark malware nih. apt39 dan sebagainya ya. Kita bisa googling langsung ya. Atau kita bisa mencari langsung dari Google. Sebagai contoh, indicator of compromise apt10. Nah, di sini apt10 di sini ya. Nah, di sini di Alien Vault kita bisa, nah di sini ada referensinya ya. Kita bisa download nanti. Oh, ini harus subscribe ya. Nah, indicator of compromise confa. Nah, ini ada file-file ya, file hashnya yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan. Ada hashnya. Lalu selain ini, bagaimana sih cara kita agar tahu data yang update gitu ya? Data yang update, karena yang namanya web seperti tadi, thread miner dan sebagainya itu terkadang memang kurang update ya, beberapa yang kurang update. Lalu bagaimana sih cara kita mencari? Nah, di sini juga kita bisa menggunakan tools yang namanya MISP atau Malware Information Sharing Platform. Nah, di sini ya. Nah, jadi ini MISP ya, sebuah portal IOC ya, yang portal IOC di seluruh dunia gitu. Oke, ini. Nah, jadi ini. Nah, ini kita bisa lihat ya sebagai contoh. Nah, di sini di sini ada IOC mengenai tipe botnet. Tipe botnet yang namanya GovGuide. Ini ya, Trojan Horse. Tipenya botnet. Atau kita bisa menemukan attack pattern data encrypted for impact, atau ini target information. Mereka menyerang Prancis. Atau kita bisa menemukan di sini threat actor. Jadi dari threat actor ini kita bisa mengetahui
pattern-patternnya ya, seperti tadi yang saya jelaskan attack pattern. Nah ini nanti dari sini kita investigasi dan teliti lebih lanjut. Di sini adalah ransomware. Nah ini GenCrab ya, yang terkenal ya, GenCrab, Threat Actor Event 11. Mari kita coba ngelihat ya. Oke. Nah ini sandworm intrusion ya, namanya sandworm intrusion. Nah, di sini ada event-eventnya ya, yang saya jelaskan seperti tadi. Di sini ada yang namanya IARA. Oke. IARA yang nanti akan saya demonstrasikan sedikit ya, bagaimana cara menggunakan IARA. Di sini ya, lengkap ada meta, string, nanti ada condition. Nah ya, seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung. Oke, kita kembali. Nah, dan yang terakhir ini ya, slide terakhir sebagai penutup, scan for indicator of compromise using IARA. Nah, jadi kita akan melakukan scanning untuk menemukan IOC-nya ya, dengan IOC menggunakan IARA. Baik, kita langsung mendemonstrasikan saja ya. Jadi sebelumnya apa sih IARA itu? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu apa sih sebenarnya IARA ya. Jadi IARA atau biasa IARA rules ya. IARA rules ini adalah cara untuk mengidentifikasi malware atau malicious file dengan membuat aturan dengan mencari karakteristik tertentu. IARA ini awalnya dikembangkan oleh VirusTotal ya. Tujuannya untuk penelitian dan detection malware ya. Begitu. Nah, kita langsung saja mencoba scanning IOC menggunakan IARA. Oh, salah. Di sini saya sudah punya mesin ya. Oke. Di sini jadi teman-teman bisa langsung download IARA ya. Googling langsung di Google, download IARA. IARA versi 4 ya. Di sini ada IARA 64 dan IARA C64. Jadi kita menggunakan IARA 64 ini ya. Kita menggunakan IARA. Sebelumnya di sini teman-teman bisa mencari atau mendownload ya yang namanya rules dari IARA ini ya. Nah, ini banyak sekali ya rules dari IARA ini, atau teman-teman bisa buat. Nanti kita buat bagaimana cara buatnya. Nah, kita buatnya ini berdasarkan yang kita hunting tadi. Kita mencari dari MISP atau report APT yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi nanti hashnya, IP-nya dimasukkan dalam IARA rules. Begitu ya. Oke, saya jalankan IARA ya. IARA 64 ini ya. Kemudian rules-nya pakai apa sih? Saya pakai rules yang sudah saya download ya di GitHub banyak. IARA, lalu masuk ke rules-nya ya. /foldernya, di sini ada foldernya yang namanya malware. Oke. Masuk ke folder malware. Di sini saya mencoba. Nah, di sini saya pakai yang apt1 saja ya. apt1.ir. apt1.ir ini adalah rulesnya ya. Rulesnya kemudian -r. Jadi -r ini rekursif ke folder mana, begitu ya. Jadi saya mau melakukan di sini saya jadi di sini saya sudah punya sampel ya untuk apt. Jadi teman-teman bisa download juga, banyak kok di GitHub. Ini adalah sampel apt. Nah, yang saya lakukan di sini adalah IARA 64.exe rules master. Kita jalankan IARA berdasarkan rules yang sudah ada pada rule master yang ini. Rule master yang sudah saya download atau kita bisa buat. Kemudian berdasarkan ini ya, berdasarkan apt1, kita akan mencari apakah pada komputer kita terdapat
apt1 ya, atau indikatornya gitu ya, .yar min r. Nah ini recursive pada directory atau folder apt sampel, atau teman-teman bisa juga begini. Begini. Jadi nanti mencarinya khusus di drive C. Saya tidak menggunakan itu karena cukup lama ya waktunya ya. Jadi saya di sini pakai apt. Nah, di sini saja. Oke, saya enter. Kita tunggu hasilnya ya. Nah, di sini. Oke. Jadi kita tunggu saja sampai selesai dulu ya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. IARA sudah menemukan indikator-indikator bahwa komputer kita, lebih tepatnya pada folder apt sampel ini ya, terdapat ini beberapa indikator ya yang mengindikasikan bahwa komputer kita terkena malware ya, terdapat malware. Nah, di sini apt1 webc bullet, ini energetic bear. Nah, ini ya. Ini mengindikasikan bahwa komputer kita terdapat apt1. Atau teman-teman bisa juga nanti misalnya mau mencari apt berapa ya? apt28 ya. Fancy Bear 28 atau apt10, apt39 dan sebagainya ya. Jadi teman-teman bisa langsung download nanti. Nah, ini apt ya, contoh-contoh apt ini ya. Apa sih apt ini? Apt adalah Advanced Persistent Threat ya. Atau teman-teman bisa juga mencari GenCrab atau Lazarus, atau yang terbaru yang kemarin menyerang oil and gas milik Indonesia ya, Pertamina ya, ransom EXX ya. Nanti teman-teman bisa download. Nah, kita mencoba sedikit ya, bagaimana sih, kita bongkar sedikit cara membuat rulesnya ya untuk Yara. Nah, di sini jadi saat kalian download Yara, jadi hanya ada dua file ini saja. Oke, Yara C64 dan Yara 64 ini. Nah, ini teman-teman bisa menambahkan sendiri ya rulesnya ya. Di banyak kok, tinggal googling. Nah, ini ada rulesnya ya. Ada exploit kit. Ini ya, exploit kit, ada mobile, crypto dan sebagainya ya. Web shell. Nah, ini web shell ini biasa banyak menyerang Linux. Nah, ya, Yara ini juga bisa dijalankan di Linux ya, teman-teman ya. Oke, kita di sini yang tadi malware ya. Contoh yang tadi saya demonstrasikan apt1. Nah, di sini saya mau membuat rules baru nih. Oke, kita edit. Mana open subline. Oke. Nah, jadi ini kita membuat rules ini ada aturannya ya. Ada aturannya. Nah, ini rule like that apt1. Nah, sebagai contoh di sini misal saya membuat rules baru yang namanya Avi Iskandar. Nah, ini ya. Ini sebagai contoh ya, Avi Iskandar. Oke, kemudian kita tulis meta. Autornya siapa sih? Nah, ini author ini minimal ditulis satu ya, misalnya Bang Jack. Kemudian bisa ditambahkan description. Nah, ini hanya opsional. Nah, kemudian kita bisa menambahkan misal saya mau menambahkan MD5 misalnya sini ya, MD5 ya, sebagai contoh saja, bla bla bla. Kemudian string string diawali dengan dolar ya, satu misalnya apa ya, Windows. Kemudian kita buat conditionnya ya, apa sih conditionnya? Misalnya all of them. Nah, jadi all of them ini maksudnya menggunakan strings dan menggunakan MD5 ya, all of them, gunakan semuanya kondisinya. Nah, jadi beginilah kurang lebih cara kita membuat atau menambahkan rules ya pada Yara.
Oke, mungkin cukup begitu ya. Lalu di sini ada yang pertanyaan menarik ya. Bedanya antivirus, Yara, dan anti malware apa sih? Nah, kan begitu kan? Karena sama-sama untuk malware. Oke. Saya simpan. Nah, di sini saya buat Jamboard saja ya. Saya jelaskan dengan cara menggambar. Nah, jadi apa sih perbedaan antara anti malware, antivirus, dan Yara? Ah, begini kan. Di sini sama-sama untuk malware kan? Begitu kan? Jika ada pertanyaan kan, anti malware apa sih? Antivirus apa sih? Yara apa sih? Karena sama-sama malware. Nah, jadi saya jelaskan dulu ya. Anti malware dan antivirus ini sama, hanya penyebutannya saja yang beda. Kenapa? Anti malware penyebutan untuk zaman sekarang lah istilahnya, untuk penyebutan zaman sekarang. Sedangkan antivirus ini penyebutan untuk zaman dulu lah istilahnya ya. Hanya penamaannya saja gitu. Anti malware, antivirus. Begitu ya. Sama saja, hanya penamaannya yang beda. Nah, lalu perbedaan antara anti malware atau antivirus dengan Yara apa sih? Nah, ini kan. Ini sama. Perbedaan antivirus dengan Yara apa sih? Nah, jadi gini. Antivirus ini mencari virus di dalam laptop kita ya. Mencari virus di dalam laptop kita berdasarkan signature base ya. Signature base alias dia menggunakan cara yang sama dengan Yara. Sama-sama signature base yang dua nih. Yang dua ini sama-sama menggunakan yang namanya signature. Signature. Oke. Antivirus menggunakan signature. Yara juga menggunakan signature. Jadi antivirus dan Yara ini menggunakan yang namanya proses yang tadi kayak strings, MD5, akses ke internet ya untuk menggunakan IOC. Lalu perbedaan Yara dan antivirus apa sih? Antivirus ini lebih powerful ya. Antivirus saya kasih warna beda. Nah, ini ya. Antivirus lebih powerful. Nah, ya. Antivirus ini lebih powerful karena dia bisa langsung masuk ke proses. Ya, dia antivirus ini bisa langsung masuk ke proses yang sedang dieksekut. Sedangkan Yara tidak bisa, ya. Yara ini tidak bisa masuk ke proses yang dieksekut. Namun antivirus bisa. Yara hanya bisa melihat file yang ada di store di dalam laptop kita ya, berupa file. Ini saya bagaimana ya bedainnya? Bedainnya gini ya, warna biru ya untuk yang Yara warna biru. Yara ini hanya bisa melakukan scanning terhadap file ya. Kalau malware yang ada bodinya lah ya istilahnya. Nah, sedangkan antivirus, saya ganti warnanya lagi. Sedangkan antivirus bisa mendeteksi fileless. Fileless ini tidak ada bodinya ya, tidak ada bentuk filenya begitu ya. Kalau Yara menemukan fileless berarti dia tidak bisa di-scan. Sedangkan antivirus bisa menycan fileless. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita tetap butuh yang namanya Yara? Begitu kan? Karena antivirus sudah powerful daripada Yara. Lalu apakah kita butuh Yara? Begitu kan? Jawabannya tetap butuh. Kenapa? Karena antivirus atau Windows Defender ya, biasanya ya. Antivirus atau Windows Defender walaupun powerful masih banyak di luaran sana, terutama di dark web ya, yang berfokus pada red team sini ya, bisa di-bypass gitu ya. Banyak di luaran sana yang bisa membypass Windows Defender ya, bisa membypass Windows Defender. Nah, sehingga kita
tidak hanya membutuhkan antivirus saja, namun sesekali kita hunting menggunakan Yara. Kalau mau lebih advance lagi, ya belajar lagi ya. Kalau mau lebih advance lagi, ada yang namanya tools OS Query ya. OS Query ini tingkatannya sudah advance ya. Sudah advance. OS Query ini bisa searching forensic artifact istilahnya ya. Forensic artifact. Jadi gini kan, setiap proses kan ada yang namanya cycle ya. Saya ganti warnanya saja supaya kuning. Setiap proses yang dilakukan ada yang namanya cycle ya. Ada yang namanya cycle. Nah, ini saya buat bulat. Ada sebelum running, saat running, dan post ya, setelah running ya. Pre running, saat eksekusi, dan post setelahnya ya. Nah, setiap saat dia melakukan aktivitas ya, saat satu langkah ini ya, dia pasti meninggalkan atau ada yang namanya tuh artefak, meninggalkan yang namanya artefak ya. Setiap dia melakukan satu saja langkah, dia ada artefaknya. Nah, jika kita menggunakan tools yang namanya OS Query atau Velociraptor atau Redline ya, nah kita bisa mengidentify jejak digital ini ya, jejak digital ini sehingga kita tahu saat malware itu dijalankan dan terus mati di komputer kita. Oh, ternyata malware ini pernah jalan pada tanggal sekian di tempat sini. Nah, begitu kan. Nah, ini disebut hunting with forensic ya. Levelnya sudah advance. Jadi antivirus saja tidak cukup, Yara saja tidak cukup. Sesekali kita harus hunting ya. Kita hunting pada komputer kita untuk serangan terbaru ya, atau APT atau Advanced Persistent Threats ya, terutama mungkin untuk perusahaan sekelas government, BUMN, banking dan sebagainya, itu pasti jadi targeted ya, target utama penyerang. Dan biasanya antivirus itu tidak bisa mendeteksi malware build ya istilahnya ya, malware yang memang dikhususkan untuk satu perusahaan. Misalnya ini bank. Nah, jadi ada threat actor yang memang build malware dikhususkan untuk menyerang BRI ya. Nah, jadi sesekali dibutuhkanlah untuk melakukan hunting ya pada komputer kita, apalagi untuk sekelas banking ya. Jadi sangat diperlukan. Jadi yang namanya threat hunting ini atau hunting ya sangat dianjurkan, sangat butuh, malah harus ya untuk sekelas banking. Begitu kurang lebih dari saya ya mengenai introduction to threat hunting ya istilahnya ya, sekaligus kita menggunakan Yara. Mungkin cukup sekian video pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.